Shalom, selamat datang di Perkostok, sebuah fokus group discussion dari Departemen Teologi di bawah Sinode Gereja Bethel Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu topik yang begitu luar biasa, yaitu posisi GBI, perihal penggunaan Artificial Intelligence dalam berteologi. Tapi sebelum kita masuk dalam bahasan yang luar biasa modern ini, kita mau kita kenalkan sama-sama. Di sini sudah ada tamu yang sangat istimewa, tentunya dari Ketua Departemen Teologi langsung, Ibu Dr. Gernaida Pakpahan. Ya, Shalom, Ibu. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Siap, selalu senang ada Ibu di sini. Ya, soalnya tenang terima podcastnya. Lalu kemudian ada Bapak Dr. Frans Pantan, selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Shalom Pak, selamat datang. Shalom. Perdana di podcast Departemen Teologi. Pak Frans Pantan akan jadi narasumber yang luar biasa karena beliau adalah sebagai seorang pionir dalam memanfaatkan artificial intelligence dalam menggali teologi. Lalu berikutnya juga ada seorang teolog muda yang membuat saya bukan jadi teolog muda lagi, yaitu Anggi Maringan Tambunan. Selamat datang. Selamat datang. Shalom, salam kenal semuanya. Oke, Kak Anggi ini luar biasa sekali. Dia seorang historian dan seorang yang sangat terpelajar dengan pemikiran yang begitu luas. Kita hari ini akan bahas satu masalah yang cukup unik dan cukup urgent. Kenapa? Karena ada teknologi baru yang akan menuntut cara kita berteologi, dan bukan cuma berteologi di dalam konteks akademik, tapi juga di dalam gereja gitu. Namun sebelum kita masuk ke sana, beberapa kasus-kasus yang ada mungkin sedikit similar dengan kasus-kasus seperti meta church, ya, virtual church gereja. Tapi sekarang kita lihat sudah ada beberapa gereja yang bahkan menggunakan artificial intelligence dalam kondak ibadahnya. Bahkan beberapa pendeta sudah dengan terang-terangan langsung saat dia berkhotbah langsung ngomong, saya tanya ChatGPT tentang ini gitu. Wah, ChatGPT jadi bahan khotbah gitu. Jadi akhirnya pertanyaannya cukup dalam perihal etis dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita menanggulangi resiko nih Bapak Ibu, kita tentunya memandang bahwa bagaimana ada pertumbuhan, perkembangan itu harus kita lihat dulu, jangan dengan kacamata pesimis, karena akhirnya kita akan jadi antipati dan kita akan menolak serta-merta gitu, tanpa melihat benefit yang ada. Mungkin saya mau langsung tanya Pak Frans dulu. Kenapa sih sampai mau coba langsung artificial intelligence kita coba bawa kondak dalam pembelajaran di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia? Ini langkah yang cukup bold ya, yang tajam ya. Beberapa kampus menolak gitu, tapi Bapak Dr. Frans Pantan langsung saat itu kita harus coba integrasikan, dan setiap dosen langsung saat itu bertumbuh tuh, kita langsung apa yang harus kita lakukan, kita harus belajar Zero GPT, kita harus belajar Turnitin dengan lebih baik dan lain sebagainya gitu. Tapi apa sih yang Pak Frans lihat gitu? Terima kasih Pak Morris. Ada satu hal yang penting yang perlu kita pahami, yang seringkali diungkapkan khususnya di dunia bisnis dan atau organisasi, bahwa ketika kita melihat sesuatu maka kita harus menggunakan apa yang disebut dengan helicopter view. Yes. Artinya kita harus memandang atau melihat segala sesuatu dari berbagai angle. Dan ketika tadi saya ditanya tentang pendidikan, maka ada satu hal yang tidak bisa kita hindari lagi, bahwa kita sekarang sedang bekerja dan melayani di era AI, Artificial Intelligence. Dan saya sangat meyakini juga bahwa teknologi yang begitu masif dan berkembang begitu cepat saat ini, saya meyakini bahwa seperti dalam Wahyu pasal 4 ayat 11, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Yes. Dan saya meyakini bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan termasuk teknologi yang sangat berkembang dengan cepat, bahkan saya seringkali katakan itu super cepat, itu juga adalah
ciptaan daripada Allah itu sendiri. Nah, karena itu kepada manusia yang diberi kemampuan berpikir, bernalar, kita harus menggunakan itu sebagai sebuah sarana dalam rangka mengoptimalkan performance atau kinerja daripada manusia agar kita efektif untuk memanusiakan kemanusiaan sesama manusia. Itu sebabnya di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, saya kira kita sudah pernah mengundang ahli IT dari Universitas Negeri Jakarta khusus memberikan pencerahan tentang bagaimana menggunakan AI dalam kepentingan belajar mengajar di STBI pada saat itu, dan saya kira itu sesuatu yang menarik dan hal ini nggak bisa kita hindari. Soal apakah itu kemudian dampaknya seperti apa tergantung pada yang menggunakan. Betul. Ya, sama seperti pisau dapur, ya, atau pisau bisa digunakan dalam pengertian yang destruktif, tapi bisa juga digunakan dalam pengertian yang konstruktif atau membangun. Jadi dampak destruktifnya tidak membenarkan kita untuk jadi antipati selama kita lihat ada tujuan yang akan sangat konstruktif. Sisanya tinggal bagaimana kita coba menatanya ya. Nah, mungkin langsung ke Pak Anggi. Di perkuliahan mungkin ya. Rasanya kita ada di generasi yang kayak, mudah-mudahan kita satu generasi ya, Kang Anggi. Enggak, saya lebih muda. Saya generasi Z. Enggak dong, masih milenial lah ya. Gitu. Ngerasain kan kita masih dituntut di sini, dosen-dosen kita juga ya, Kang Anggi ya. Ini ada Bu Ger, Pak Frans juga. Dulu kita dituntut baca buku banyak gitu, tapi sekarang tuntutan itu kayaknya setiap kali kita nuntut ke mahasiswa kita, kayaknya kita tahu nih apa yang bakal AI apa yang bakal dia pakai, dia gunakan gitu. Kira-kira gimana Pak Anggi juggle dengan kondisi-kondisi itu dalam perkuliahan? Ya, sebetulnya tuntutan itu harus tetap ada ya. Bahayanya AI adalah tuntutan menjadi semakin rendah. Kalau tuntutan semakin rendah, maka kualitas dan daya tahan semakin rendah. Makanya nggak heran Gen Z, anak muda, dikatakan sebagai generasi stroberi. Luarnya bagus, seakan-akan cerdas, diinjek benyek. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kemajuan ini tuntutan menjadi berkurang. Tinggal bagaimana saya juga sebagai dosen melihat agar AI yang membantu mempercepat itu digunakan dengan bijaksana, seraya tetap memberikan tuntutan dari perspektif yang lain. Dan disinilah sebenarnya kemampuan dosen untuk melihat apakah yang saya berikan ini menuntut mahasiswa untuk berpikir, kreatif, lebih banyak membaca. Nah, itu yang menjadi PR kita dosen. Dan ternyata sebetulnya kalau kita berbicara lebih dalam lagi, AI pun nggak bisa membaca lebih dalam, apalagi berteologi dengan dalam. Nah, dengan kata lain, AI memang membantu untuk misalkan menulis lebih baik, lebih rapi, tapi kedalaman enggak. Nah, sehingga kalau dalam perkuliahan saya tetap menuntut untuk mahasiswa berpikir dalam, berpikir teologis gitu ya. Tapi dalam berpikir teologis itu ada hal yang teknis, itulah AI bisa masuk di sana. Nah, sama-sama kayak kita yang ngajar mahasiswa S1, ya kadang-kadang kan mereka baru keluar dari SMA yang dengan sistem Merdeka Belajar mereka itu nggak dituntut baca banyak sekarang, apalagi di Indonesia. Terus masuk kuliah, baru kita tuntut baca satu buku aja udah culture shock, gitu ya. Gitu. Gimana tiba-tiba kita mau coba ngomong tentang kedalaman gitu. Nah, itu teknisnya gimana? Nah, itulah proses ya untuk bagaimana mahasiswa bisa sampai di sana. Tapi perlu dijelaskan juga kepada mahasiswa, termasuk kita juga dosen. Lah, kita kan sekolah tinggi teologi, bukan sekolah football. Atau bukan sekolah yang berbasis olahraga. Ya, maka kalau kita tahu kita sekolah tinggi teologi dan juga basisnya teologi Pentakosta, maka kedalaman itu semestinya menjadi gaya kita. Gitu ya.
Nah, bagaimana untuk bisa membuat mereka terbiasa seperti itu? Tentunya kan kita nggak bisa langsung cekokin satu buku jebret gitu kan, kasihan juga. Maka kita bisa pelan-pelan dengan memberikan mungkin satu subbab atau chapter dulu, dan mereka baca dan analisis. Nah, di sini sebetulnya tugas-tugas dalam konteks tugas ya. Tugas itu nggak selamanya harus dikerjakan di luar jam kelas yang membuat mereka bisa mengakses dengan langsung mudah. Tapi di dalam kelas dulu. Jadi kalau saya melihat gini, dalam mata kuliah awal atau semester-semester awal, mahasiswa harus berat dalam memahami sesuatu. Kalau dia sudah berat dan dia sudah memahami sesuatu, maka ketika ada alat bantu, entah AI, ChatGPT lah, itu tidak lagi menjadi atau menguasai dia. Sama yang seperti pernah seminar kita, bahwa kalau kita pakai Google Maps tanpa tahu, ya apa yang dia suruh kita ikutin aja. Tapi kalau kita udah tanya-tanya, ya bukan berarti kita harus tanya-tanya dulu jalan ya. Kita udah tahu arahnya ke sini, udah membayangkan jalannya. Meskipun Google Maps menyuruh belok kiri dan kita tahu belok kiri ada jurang, kita nggak akan ikutin itu. Jadi sebelum nanti kita mengajarkan AI dengan bijaksana, memang harus dipacu mahasiswa itu memiliki pemikiran yang rumit. Apalagi dalam berteologi. Pemikiran yang rumit dalam berteologi atau kedalaman dalam pemahaman. Itu kalau dari Bu Gernada sendiri atau mungkin Pak Frans, ngerasain juga nggak sih dalam waktu lagi ngajar mahasiswa S3 yang rata-rata adalah pejabat-pejabat gereja, atau mungkin dalam diklat-diklat gitu, pasti kan mereka juga ada penggunaan hal itu ya. Sekarang mereka bisa nggak usah denger Zoom, mereka cuma pakai AI, mereka bisa transkrip semuanya, bikin rangkuman gitu, bahkan dah kelas-kelas 2 jam buat mereka bisa nikmati dalam 10-15 menit gitu dan dapat rasa kedalaman gitu. Kalau dari pengalaman Bapak Ibu, apa ada ngerasa bisa sampai ke benefit demikian juga? Ya, jadi artificial intelligence ini kan ilmu komputer kan sebetulnya. Jadi di dalam ilmu komputer itu kan berbicara mengenai data, algoritma. Jadi sebanyak apapun yang dimasukin itu yang diterima, diolah lalu diproses menjadi output. Sederhananya kan begitu. Masukannya apa, prosesnya apa, outputnya itu apa. Jadi karena ini kan adalah ilmu komputer, memang ilmu komputer ini ilmu apapun di dalam dunia ini akan berkembang terus ya. Dan kita tidak akan mungkin mengatakan perkembangan itu akan berhenti. Dia pasti akan muncul dengan aspek yang lebih baru, yang lebih cepat. Nah ini memang di satu sisi dengan inputan data yang sangat banyak sekali, maka banyak data yang diproses. Dengan banyaknya data yang diproses, maka kemungkinan atau alternatif itu makin banyak sekali. Nah tetapi saya tetap menganggap bahwa AI ini kan produk dari manusia juga. Iya, betul. Karena dia produk dari manusia, maka sebetulnya yang mengontrol, mengendalikan itu adalah manusia. Itu adalah hukumnya ya. Jadi dia makin cerdas, tetapi yang mesti lebih cerdas itu adalah manusia. Karena kreativitas berpikir yang Tuhan anugerahkan itu kan tak terbatas begitu ya. Artinya kita bisa upgrade terus. Tapi kalau di dalam satu sistem algoritma, kalau datanya berhenti, ya maka data yang diproses itu ya sebegitu aja. Nah, apa kaitannya dengan ya dunia pendidikan? Nah, karena saya baby boomers ya, jadi mau ngalami beberapa generasi sampai dengan generasi milenial sekarang. Memang di setiap tahapan kehidupan dan di setiap tahapan belajar itu pasti ada gaya, ada proses sendiri. Gitu ya, belajar matematik zaman dahulu dengan sekarang kan itu sangat berbeda. Jadi kita memang mesti terbuka bahwa dunia yang berubah itu adalah dunia yang sedang kita jalani. Jadi ketika dengan artificial intelligence itu dikemukakan sekarang, saya tetap menganggap bahwa itu adalah sarana ya, tools untuk membantu kita, mempercepat, menolong kita. Memang di dalam dunia mesin, nah kan produknya itu sesuai dengan prosesornya sekencang apa kan begitu. Nah jadi kalau di dalam dunia belajar teologi ini kan persoalan antara apa yang kita katakan dengan kecerdasan intelektual manusia
Tetapi jangan juga lupa bahwa kita perlu kecerdasan spiritual. Ini dunia teologi. Kecerdasan sosial. Nah, artificial intelligence bisa memproduk bahasa. Betul. Dia ada linguistik. Tetapi saya selalu melihat linguistiknya manusia yang hidup dengan ada emosi dan seterusnya itu jauh lebih kreatif daripada artificial intelligence. Nah, itulah yang terlihat di dalam kerangka studi, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dengan artificial intelligence, misalnya mahasiswa doktoral yang menggunakan untuk mengerjakan tugas tertentu, gampang sekali untuk ngelihat gini. Ini pasti ini apa namanya ChatGPT, ini AI, karena kan yang tidak bisa ditiru oleh AI mungkin linguistiknya saya dengan Pak Morris kan pasti beda. Betul. Ada blueprint dari bahasa saya, cara nulis saya yang berbeda antara saya dengan Pak Frans, Pak Anggi. Nah, tapi kan kalau di apa namanya AI kan satu saja. Iya. Nah, dengan demikian maka kita akan mudah untuk melihat apakah ini digunakan atau dikerjakan oleh dirinya sendiri atau menggunakan AI. Menggunakan AI dengan alat bantu, misal mengumpulkan dokumen, data-data. Nah, tetapi jangan lupa analisis kritis kita itu harus tetap jalan untuk mengolah juga data-data yang dikumpulkan oleh AI. Iya. Kita yang mesti mengolah dan keputusan akhir adalah pada kita. Jangan sampai keputusan itu ada pada AI. Jadi kita yang jadi mesin menginput sesuatu, instruksi, tetapi dia yang memproduksi semua. Nah, kita menggunakan data, yes, oke. Dia hanya tools, tetapi yang akan membuat desain akhir, artinya produk akhir, itu adalah kita yang menggunakan kreativitas berpikir kita, sebagaimana Tuhan memberikan. Karena ketika kita menyampaikan ide, gagasan, itu kan menggunakan emosi juga kan, bukan hanya kecerdasan intelektual kita. Yeah. Nah, itu yang tidak bisa dicontoh oleh AI. Dia mungkin bikin rekaman yang lebih bagus begitu ya. Nah, tetapi nobody knows ini apa. Tetapi dia bisa menyampaikan pesan ya. Nah, itu juga yang kita mesti ekstra hati-hati juga ya. Banyak manfaatnya, banyak contohnya. Di dalam dunia pendidikan buku-buku zaman dahulu yang kita tidak bisa nemu di perpustakaan karena algoritma AI itu banyak, kita bisa nemu misalnya Betul. buku-buku yang sudah tidak diproduksi lagi, tidak dicetak lagi. Artinya dia membantu kita untuk collecting data-data dari buku misalnya. Tapi kan kita yang menentukan putusan akhir menggunakan ini apa enggak. Dan perlu dicek and recheck. Nah, misalnya di dalam beberapa contoh ya, misalnya gunakan teolog ini, membahas tentang ini, dia akan kasih tunjuk kepada kita di bagian mana. Tapi coba besok lagi dengan pertanyaan yang konsisten. Apakah dia konsisten untuk menjawab? Maybe yes, maybe no. Nah, karena itu berarti kita yang mesti lebih cerdas. Ya. Karena prosesor yang dia pakai itu untuk mengumpulkan, mengoleksi, menganalisis dan menghasilkan, kita juga mesti nah, makanya apalagi di dalam studi teologi ya, karena orang zaman dahulu kan terbiasa membaca. Jadi biasanya orang-orang dahulu ini teolog ini misalnya udah terpatri di otaknya ini dia ngomong apa, tapi dengan data baru ini kan kita bisa bikin komparasi. Ini kayaknya bukan dari dia deh. Ini dari sini deh. Kayaknya struktur berpikirnya kita bisa mampu untuk membuat juga kritisi terhadap apa yang disajikan oleh AI. Tapi dengan cepatnya dia kerja, ya kita berterima kasih karena kita bisa juga lebih cepat bekerja. Wow, bagus banget. Tapi Ibu, keputusan adalah pada kita. Di kita. Iya. Yang membedakan AI dengan manusia adalah pada bahasa. Bahasa mesin itu tidak berkembang. Tidak berkembangnya kenapa? Kalau bahasa manusia kan dibangun dan diekspresikan dengan emosi dan atau perasaan. Sedangkan AI tidak demikian. Kemudian tadi saya katakan bahwa AI bisa menolong kita untuk meningkatkan kemanusiaan manusia di satu sisi, yes. Tetapi sekali lagi
AI itu hanyalah sebuah tools, ya, yang tidak boleh bergeser dari situ. Jadi penentu utamanya itu adalah kita manusia.